Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang penting banget buat kalian yang tertarik dengan dakwah, yaitu bagaimana cara merencanakan pusat studi dakwah. Ini penting untuk memastikan dakwah berjalan dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan umat. Kita bakal bahas mulai dari konsep, tujuan, fungsi, hingga bagaimana cara membuat rencananya. Oke, yang pertama itu konsep perencanaan pusat studi dakwah. Apa sih sebenarnya perencanaan pusat studi dakwah itu? Secara sederhana, perencanaan ini adalah proses merancang strategi supaya tujuan dakwah tercapai. Misalnya, bayangkan sebuah pusat studi dakwah yang ingin menyebarkan pemahaman Islam di kalangan anak muda. Mereka nggak bisa langsung bikin kegiatan tanpa perencanaan. Tanpa melakukan perencanaan dulu kan, harus ada rencana seperti apa topiknya, siapa yang jadi pembicaranya, media apa yang akan digunakan, dan kapan waktu yang tepat untuk mengadakan acaranya. Jadi perencanaan ini mencangkup semuanya, mulai dari penelitian, analisis, kebutuhan, hingga pelaksanaan dan evaluasi. Contoh lain, kalau pusat studi dakwah ingin fokus pada pengajaran agama Islam di wilayah pedesaan, mereka perlu merancang program yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa tersebut. Nggak bisa disamakan dengan program di perkotaan. Terus, tujuan perencanaan. Kenapa sih kita butuh perencanaan? Tujuan utama perencanaan kayak gimana? Untuk tujuannya itu yaitu untuk memastikan dakwah bisa lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya kalau kita tahu di daerah tertentu orang-orang lebih suka kajian online, kita bisa merencanakan program dakwah yang berbasis online seperti webinar atau konten dakwah di media sosial. Jadi, tujuannya adalah membuat program yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas dakwah, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Misalnya, pusat studi punya dana yang terbatas nih, dengan perencanaan yang matang, dana tersebut bisa digunakan secara maksimal, seperti memilih kegiatan yang benar-benar memberikan dampak. Terus yang ketiga itu fungsi perencanaan. Perencanaan ini juga punya beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, artinya semua kegiatan dakwah yang kita lakukan harus mengacu pada rencana yang sudah disusun. Misalnya dalam satu tahun nih, pusat studi merencanakan 12 kajian bulanan. Kajian ini jadi pedoman bagi tim dakwah dalam menjalankan tugas. Fungsi kedua adalah koordinasi. Misalnya dalam mengadakan kajian, tim program harus kerjasama dengan tim media untuk mempromosikan acaranya. Tanpa koordinasi yang baik, bisa saja acaranya nggak maksimal kalau dia nggak Tiga adalah pengawasan. Dengan adanya perencanaan, kita bisa memantau apakah kegiatan yang dijalankan sudah sesuai rencana atau belum. Misalnya, pusat studi mengadakan survei pasca acara untuk mengecek apakah tujuan dakwah tercapai. Terus yang keempat, jenis perencanaan. Ada 3 jenis perencanaan yang biasanya dilakukan di pusat studi dakwah. Yang pertama, perencanaan strategis. Ini adalah rencana jangka panjang yang mencakup visi dan misi pusat
studi untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Contohnya pusat studi mungkin punya visi menjadi pusat dakwah terkemuka di Asia Tenggara dalam 10 tahun. Untuk itu, mereka perlu menyusun strategi jangka panjang. Terus, yang kedua itu adalah perencanaan operasional, yaitu rencana jangka pendek atau menengah. Misalnya, rencana kegiatan tahunan atau bulanan seperti seminar atau pelatihan untuk dai. Terus yang ketiga adalah perencanaan. Taktis ini adalah rencana yang lebih rinci dan fokus pada kegiatan tertentu. Misalnya, pusat studi punya rencana untuk membuat seminar besar. Rencana taktis akan mencakup hal-hal seperti pengaturan tempat, daftar pembicara, dan persiapan teknis lainnya. Terus prinsip perencanaan. Nah, di prinsip perencanaan yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Artinya, setiap langkah yang diambil harus menuju ke arah tujuan yang sudah ditetapkan. Misalnya, kalau tujuan adalah menyebarkan dakwah kepada anak muda, maka kegiatan-kegiatan yang diadakan harus relevan dengan dunia anak muda, seperti mulai media sosial atau konten kreatif gitu. Terus prinsip yang kedua yaitu fleksibilitas. Ini penting karena kondisi masyarakat bisa berubah. Misalnya ketika pandemi COVID-19 melanda pusat studi dakwah, harus menyesuaikan rencananya dengan mengalihkan kegiatan offline menjadi online. Yang ketiga itu prinsip efisiensi. Kita harus menggunakan sumber daya yang ada dengan bijak. Misalnya, jika anggaran terbatas, pilih kegiatan yang bisa memberikan dampak besar tanpa memerlukan biaya tinggi. Terus yang terakhir, prinsip koordinasi juga penting. Misalnya dalam perencanaan sebuah program, semua bagian pusat studi harus saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Terus yang selanjutnya itu sasaran perencanaan. Sasaran utama perencanaan adalah masyarakat, tapi sasaran ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti masyarakat umum yang butuh pemahaman dasar tentang Islam, akademisi yang butuh wadah untuk melakukan riset dakwah, dan para dai yang butuh pelatihan dan bimbingan. Contohnya, jika pusat studi ingin fokus pada dai muda, mereka bisa merancang program pelatihan khusus yang mengajarkan cara berdakwah di era digital. Terus yang selanjutnya itu prosedur membuat perencanaan. Prosedur perencanaan biasanya dimulai dengan analisis kebutuhan. Misalnya, pusat studi bisa melakukan survei atau wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui apa saja masalah yang dihadapi terkait pemahaman agama. Selanjutnya, setelah mengetahui kebutuhan, pusat studi akan menetapkan tujuan. Misalnya, mereka ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat dalam satu tahun. Setelah tujuan jelas, mereka akan menggambarkan strategi untuk mencapainya. Misalnya, mereka bisa membuat kampanye media sosial tentang zakat, mengadakan seminar, dan menyediakan platform komunikasi zakat online. Terus, setelah rencana siap, langkah berikutnya adalah implementasi. Misalnya, mulai dari promosi acara, mengundang pembicara, hingga pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa berupa survei setelah acara untuk melihat apakah programnya berhasil atau tidak. Nah, terus teman-teman, itulah sekilas tentang perencanaan pusat studi dakwah dengan perencanaan yang matang. Dakwah bisa lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan
Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi panduan untuk kalian yang tertarik mengelola pusat studi dakwah atau program-program dakwah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.